Oke, udah aman ya. Kita langsung mulai aja. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Selamat pagi, malam, dan juga siang. Perkenalkan, nama saya Rega Irfan Nur Fajri dengan NIM H1C019-012. Latar belakang dibuatnya video ini untuk memenuhi praktikum hidrogeologi acara 5, yaitu pumping well test. Dan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu ada pendahuluan, tujuan, pembahasan, juga kesimpulan. Dan yang pertama ada tujuan dari praktikum hidrogeologi acara 5 tentang pumping well test. Yang pertama, di mana praktikan dapat menentukan letak match point grafik. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui bagaimana cara menghitung transivitas dengan menggunakan metode Jacob. Dan yang ketiga, praktikan dapat mengetahui hubungan transivitas dan storasivitas. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada metode TACE, di mana TACE ini pada tahun 1935 mengembangkan formula untuk unsteady state yang memperkenalkan faktor waktu dan storasivity, yang menyatakan sebuah sumur yang menembus akuifer tertekan yang dipompa dengan debit yang konstan. Nah, di mana metode TACE ini kita harus menghitung pengaruh debit yang keluar seiring dengan waktu. Langsung kita ke soal metode TACE, di mana soalnya terdapat sebuah sumur pompa menembus akuifer tekan dan dipompa dengan debit konstan Q, yaitu 1026,32 meter kubik per hari. Nah, selama waktu pemompaannya, sumur ini berjarak dengan R 57,89 meter dari sumur pompa yang diamati. Nah, penurunan muka airnya disajikan dalam tabel yang terlampir ya pada pojok kanan bawah slide PPT-nya. Jadi tugas kita yaitu menghitung nilai transmisivitas atau T dan koefisien tampungan atau S dari akuifer tersebut dengan metode TACE. Oke. Ini ada kurva penurunan muka air dan kita mendapatkan match point dari S1 dan S2, di mana match point ini kita dapatkan dari perpotongan ya antara data master dan juga data grafik yang kita masukkan di Excel. Jadi ada perpotongan yang dapat kita amati pada kita memasukkan nilai-nilai tabel yang dibikin grafik seperti itu. Oke, selanjutnya ada perhitungan metode TACE, di mana kita sudah mengetahui debit yaitu 1026,32 meter kubik per hari dengan T kita ubah ke hari yaitu 1 menit menjadi 0,00694 dengan S1 2 meter, S2-nya 4 meter, dan delta S yaitu pengurangan antara S2 dan S1 yaitu 2 meter dengan jarak 57,89 meter. 1 per U-nya sama dengan 5 dan WU-nya sama 3. Ini kita harus menghitung transmisivitas dan storasivitas. Yang pertama kita harus menghitung transmisivitas dulu, di mana rumus yang kita gunakan adalah Q atau debit dikalikan dengan WU per 4pi, ini delta S ya harusnya, S, delta S, seperti itu. Dimana Q debitnya sudah kita ketahui dengan WU-nya 32,3, 4 P-nya kita 3,14 dan S-nya atau data S-nya adalah 2. Setelah dilakukan perhitungan, kita mendapatkan nilai transmisivitas yaitu 122,57 meter per hari untuk transmisivitasnya. Setelah kita mendapatkan nilai transmisivitas, kita bisa menghitung nilai storasivitas, karena rumus dari storasivitas adalah 4 kali transmisivitas yang kita dapatkan dikalikan T kecil atau waktu yang kita sudah ubah ke hari dibagi dengan jarak yang dikuadratkan dikali dengan 1 per U. Jadi kita mendapatkan hasil 4 kali transmisivitas dikalikan 0,00694 dengan jarak yang dikuadratkan dikalikan dengan 5. Dan setelah dilakukan perhitungan dan sudah dibagikan juga dengan hasil storasivitas yang kita dapatkan adalah 0,02306101111 untuk nilai desimal yang detailnya.
Oke, selanjutnya ada metode Jacob, di mana metode Jacob ini merupakan turunan dari metode TACE yang metode Jacob ini digunakan untuk nilai U-nya kecil atau kurang dari 0,01 dengan rumusnya kita kenal dengan Cooper dan Jacob. Di mana metode Jacob ini mereka menghitung nilai transmisivitas dengan storativitas ini mereka menggunakan sebuah konstanta yang mereka buat seperti itu. Kita langsung cek ke soalnya ya. Jadi soalnya ini hampir sama di mana sumur yang dipompa menembus akuifer dengan debitnya konstan Q meter kubik per hari dengan waktu pemompaan yang kita sajikan dalam tabel di pojok kanan bawah dengan berjarak R dalam meter. Jadi di sini kita harus menghitung nilai transmisivitas dan koefisien tampungan dari akuifer tersebut dengan metode Cooper dan juga Jacob. Jika diketahui tebak akuifernya adalah 15 meter. Kita juga di sini mendapatkan nilai konduktivitas hidroliknya atau K dari akuifer tersebut. Oke, di sini ada kurva penurunan air tanah, di mana kurva ini kita dapatkan dari memasukkan data tabel tersebut. Sini kita lihat ada kurva yang berbanding lurus antara kenaikan waktu dan juga debitnya kayak gitu. Jadi penurunan air tanah ini semakin deras atau semakin banyak ketika waktunya juga semakin lama. Oke, kita langsung ke perhitungan metode Jacob dari soal yang ditanyakan tadi. Kita mendapatkan nilai T0 yang kita ubah ke hari menjadi 0,04 kali 694 dengan S1-nya 0,6, S2-nya 0,84 dan delta S-nya itu pengurangan antara S2 dan S1 yaitu 0,24 meter dengan Q atau debit 1026,32 meter kubik per hari dengan jari-jari 57,89 meter. Kita ditanyakan transmisivitas dan storativitas. Untuk menjawab nilai transmisivitas, kita menggunakan T sama dengan 2,3 yang merupakan konstanta dikalikan dengan debitnya per 4 pi kali delta S. Di mana nilai-nilai ini sudah kita ketahui ya dilakukan dengan perhitungan dan didapatkan hasil sekitar 783,08 sekian meter per hari. Setelah kita mendapatkan nilai transmisivitas, kita dapat langsung menghitung nilai storativitas, di mana rumus yang kita gunakan adalah storativitas sama dengan 2,25, yaitu merupakan konstanta yang dikemukakan oleh Mas Jacob, dikalikan transmisivitas, dikalikan T0, yaitu waktu yang kita ubah per hari, dibagi dengan jarak yang dikuadratkan. Didapatkan hasil 0,00003 sekian dari nilai storativitas yang sudah kita hitung. Oke, kita tiba di kesimpulan dari tujuan praktikum yang awal yang sudah saya jelaskan ya. Yang pertama, untuk menentukan letak dari match point tadi, langkah pertama kita harus membuat grafik yang Excel berdasarkan data. Nah, setelah kita membuat grafik tersebut, kita cocokkan dengan kurva masternya. Dan kita mendapatkan nilai perpotongan antara grafik yang kita buat dengan garis kurva master. Nah, perpotongan itu merupakan match point yang kita inginkan. Oke, yang kedua, untuk menentukan nilai transmisivitas adalah dengan rumus 2,3 Q per 4 Pi delta S, di mana 2,3 yang tadi saya sebutkan merupakan tetapan atau konstanta dan dikalikan dengan debit konstan yang sudah kita ketahui dibagi dengan 4 Pi dikalikan dengan delta S, di mana delta S-nya adalah S2 dikurangi S1. Dan yang terakhir, hubungan antara transmisivitas dan storasivitas adalah berbanding lurus, di mana nilai storativitas yang kita peroleh itu didapatkan jika nilai transivitasnya sudah kita ketahui, dan apabila nilai transivitasnya besar, maka nilai storativitasnya juga besar. Jadi hubungannya ini adalah berbanding lurus, yang satu besar, yang satu lagi harus besar, apabila yang satu kecil, yang satu lagi harus kecil juga. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dari penyampaian presentasi yang saya lakukan.
Sini saya Rega Irfan Nur Fajri pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ngelag.